Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rahmania Taufik, Almayanti, dan Isnaini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akad Wadiah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Definisi akad wadiah. Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata aqada yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang utuh. Wadiah secara etimologi berarti titipan atau amanah. Kata al-wadiah berasal dari kata wada'a, yada'u, wada'an, juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Secara harfiah, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada siapa si penitip menghendakinya. Dalam literatur fikih, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadiah tersebut, yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan. Transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip. Barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak. Secara terminologi, wadiah menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, ada dua definisi wadiah yang dikemukakan ulama fikih. Yang pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikan wadiah yaitu mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, atau baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah atau jumhur ulama mendefinisikan wadiah yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Selanjutnya, dasar hukum wadiah. Ulama fikih sependapat bahwa wadiah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi penganjaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Menurut para mufasir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talhah atau seorang sahabat Nabi sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dasar hukum yang selanjutnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, man auda'a wadi'atah fala domana alaih. Yang artinya, siapa saja yang dititipi sebuah titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin. Yang kedua, anan Nabi SAW qala la domana ala mutaman. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tanggung jawab atas penerima titipan atau barang amanah. Dan yang terakhir, anin Nabi SAW qala adil amanah ila ma tamanak wala takhun man khonak. Yang artinya, Nabi SAW telah bersabda, tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanah kepada engkau, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianati engkau. Dasar hukum yang terakhir adalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN.
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 01/DSN MUI /4/2000 menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Demikian juga tabungan dengan produk wadiah dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN nomor 02/DSN MUI /4/2000 menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Materi yang selanjutnya adalah rukun dan syariat wadiah. Menurut ulama fikih, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa rukun wadiah hanyalah ijab dan qabul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadiah ada 3, yaitu orang yang berakad, barang titipan, syigat atau ijab dan kabul. Adapun syarat wadiah adalah orang yang berakad hendaklah orang yang sehat atau tidak gila, diantaranya yaitu balik, berakal, dan atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa. Dalam mazhab Hanafi, balik dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad. Jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini. Yang kedua adalah barang titipan. Syarat-syarat benda yang dititipkan adalah yang pertama, benda yang dititipkan disyariatkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadiah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah. Yang kedua adalah Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai mal, walaupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadiah tidak sah. Dan yang terakhir adalah sigat atau akad. Syarat sigat yaitu kedua belah pihak melafazkan akad, yaitu orang yang menitipkan atau mudi' dan orang yang diberi titipan atau wadi'. Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tanganan surat atau buku tanda bukti penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almayanti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Isnaini. D. Macam-macam wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah. Para ulama ahli fikih mengatakan bahwa akad wadiah mengikat kedua belah pihak, akan tetapi apakah orang yang bertanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi? Ulama fikih sepakat bahwa status wadiah bersifat amanat bukan daman, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi. Berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipinya. Dengan demikian, apabila dalam akad wadiah ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi, maka akad itu dianggap tidak sah dan orang yang dititipi itu pun juga harus menjaga amanat dengan baik, tidak menuntut upah dari orang yang menitipkan. Yang kedua, wadiah yad dahamanah. Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik, barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakan. Yang aplikasi wadiah dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah terdapat beberapa prinsip yang diadopsi dalam pengelolaannya yang ditunjukkan untuk menggalang dana untuk membiayai operasinya. Sumber dana dalam perbankan syariah ada 3, yaitu dari bank sendiri yang berupa modal setoran dari pemegang saham, dari masyarakat yang berupa simpanan dalam bank tersebut. Dalam rangka menghimpun modal, bank syariah melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Wadiah merupakan salah satu produk penghimpunan dana atau modal bank syariah dari nasabah atau masyarakat. Dalam aplikasi di perbankan, wadiah secara fungsional dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama wadiah jariyah atau tahta tolak.
yaitu suatu titipan di mana menyimpan berhak mengambilnya kapan saja, baik cash maupun cek ataupun melalui nasabah pihak ketiga. Yang kedua, wadiah iddiqoriyah atau at-taufir. Ciri-ciri simpanan ini adalah kecilnya simpanan dan banyaknya jumlah nasabah penyimpanan, dan bank menyalurkan untuk investasi dengan akad mudharabah muthalaqah. Dua jenis simpanan ini pada praktiknya bank memanfaatkan untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda dengan konsep wadiah dalam fikih manawi atau penerima titipan harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka dengan begitu, hiyat atau kepemilikan bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah hiyat damana atau gaurarante depository atau penjamin. Pada aplikasi sebagaimana di atas telah dijelaskan oleh Antonio, dua kategori wadiah di atas diaplikasikan pada produk yang umumnya berupa giro dan tabungan. Yang pertama, rekening giro wadiah. Bank syariah memberikan jasa simpanan giro bentuk rekening wadiah. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan prinsip wadiah yad domana. Dengan prinsip ini, bank sebagai kustodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak untuk pendapatan yang diperoleh dari memanfaatkan harta titipan tersebut dalam kegiatan-kegiatan komersial. Namun demikian, bank atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus atau hibah kepada pemilik dana atau pemegang rekening wahidah. Yang kedua, rekening tabungan wadiah. Prinsip wadiah yad dohomana ini juga digunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan. Bank memperoleh izin nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Bonus atau hibah dapat diberikan oleh bank sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan bank. Yang ketiga, rekening deposito wadiah. Deposito merupakan bentuk investasi sesuai syariah. Investasi ini diperuntuk bagi nasabah, perorangan atau badan, atau bisa disebut non-perorangan, dengan pilihan waktu penempatan berjangka 1, 2, 3 atau 12 bulan atau ongkel per hari, pilihan 7, 4, dan 12 hari.